Saatnya kita mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Nya yang pada hari ini diambil dari kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari kitab Injil Lukas, pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25, yang bunyinya adalah demikian. Judul dari perikop ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Angin Ribut Diredakan. Ayat 22, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara, peristiwa yang kita baca tadi ini menceritakan tentang perjalanan dari Tuhan Yesus bersama murid-muridnya menuju ke sebuah tujuan, di mana mereka pada waktu itu menggunakan sebuah perahu. Saudara-saudara, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dan penting sekali kita untuk memperhatikan kehidupan kita, sehingga kita bisa memulai perjalanan kehidupan kita dengan benar, dan mengakhirinya dengan benar. Karena kehidupan kita di dunia ini hanya berlangsung satu kali saja, saudara. Oleh karena itu, kita harus mengisi kehidupan kita secara benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga tujuan dan rencana Allah bisa tergenapi di dalam hidup kita. Coba kita lihat ayat yang ke-22 dari Lukas pasal yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Saudara-saudara, hidup ini seperti kita sedang menaiki sebuah perahu atau sebuah kapal untuk menuju ke suatu tempat atau tujuan tertentu, saudara. Nah, di dalam kehidupan kita ini, kita harus mengerti apa yang menjadi tujuan Allah di dalam hidup kita. Tragedi yang terbesar dalam kehidupan umat manusia, kalau mereka tidak tahu apa yang menjadi tujuan mereka ada di dunia ini. Dan dalam perjalanan kehidupan orang percaya, kita harus sadar bahwa Tuhan yang mengambil inisiatif untuk membawa kita sesuai dengan tujuan Allah di dalam hidup kita. Saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab, kita akan melihat sebenarnya Tuhanlah yang selalu mengambil inisiatif atas hidup kita. Contohnya kalau kita melihat penciptaan Adam dan Hawa, pada waktu manusia diciptakan oleh Tuhan, itu adalah inisiatif Allah untuk menciptakan manusia. Bahkan ketika Adam sudah ada, diciptakan oleh Tuhan, Tuhan melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri. Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur, dan dia mengambil salah satu tulang rusuk dari Adam, dan dia menciptakan Hawa, dan sesudah Hawa diciptakan dibawa ke hadapan Adam dan diserahkan kepada Adam untuk menemani dia seumur hidup dia. Jadi Adam dan Hawa diciptakan itu adalah inisiatif daripada Tuhan. Demikian juga kalau kita melihat kehidupan daripada Abraham. Abraham sebelum dia dipanggil oleh Allah, dia tinggal di suatu daerah yang bernama Ur Kasdim, saudara. Ur Kasdim ini adalah daerah tempat orang-orang yang tidak mengenal Allah. Lalu Tuhan memanggil Abraham. Inisiatif Tuhan yang memanggil Abraham untuk keluar dari tanah Ur Kasdim untuk pergi ke suatu tempat yang dia sudah sediakan.
buat Abraham, yaitu negeri Kanaan, saudara. Begitu pula kalau kita lihat bangsa Israel, ketika mereka berada di Mesir, mereka ada di sana kurang lebih 400 tahun lamanya sebagai budak. Dan memang sebagai budak, mereka tidak punya kekuatan untuk melepaskan diri dari kekuasaan orang Mesir pada waktu itu. Dan Allah yang berinisiatif untuk membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir, saudara. Ya, Tuhanlah yang mengambil mereka keluar dari tanah Mesir dengan tangan kanannya yang perkasa. Dia mempermainkan Firaun, sehingga akhirnya Firaun mengizinkan orang Israel untuk meninggalkan Mesir, saudara. Dan dengan tangannya yang perkasa, dia membawa bangsa Israel mengalahkan musuh-musuhnya dan akhirnya bisa menduduki negeri Kanaan, tempat yang Tuhan janjikan buat kehidupan mereka, saudara. Di mana di sana mereka bisa menikmati susu dan madu, mereka bisa menikmati semua berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup mereka. Ya, demikian juga kalau kita lihat ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan pula lah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Jadi manusia diselamatkan itu bukan inisiatif manusia sendiri, saudara, tapi itu adalah inisiatif dari Allah. Ya, Allah yang datang ke dunia ini untuk menebus manusia dari dosa. Allah yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Kalau manusia yang coba mencari Allah, nggak akan pernah bisa ketemu, saudara. Ya, nggak bisa ketemu, saudara. Ya, tetapi Allah yang membiarkan dirinya ditemukan oleh manusia. Kalau saya bisa kasih contoh ilustrasi, misalnya seorang ayah dan seorang anak, ya, mereka sedang bermain tak umpet, saudara. Kalau bapaknya bersembunyi dan anaknya coba mencari bapaknya, anaknya masih kecil ya, saudara. Kalau dia coba cari ayahnya yang sedang bersembunyi, bapaknya yang sedang bersembunyi, ya, papanya yang sedang bersembunyi, kalau bapaknya tidak membiarkan dirinya ditemukan oleh anak ini, tidak mungkin anak ini bisa menemukan bapaknya. Tetapi ketika anak itu terus mencari, bapaknya ngelihatnya kasihan, saudara. Makanya bapaknya menampakkan diri kepada anak itu dan membiarkan dirinya ditemukan oleh anak ini. Ya, nah itu adalah Tuhan, saudara. Tuhan yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Jadi semua itu adalah inisiatif daripada Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan juga yang menentukan dan menetapkan langkah-langkah kehidupan kita, supaya kita bisa mencapai tujuan Allah di dalam hidup kita. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23, coba kita lihat. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara-saudara, dengan jelas dikatakan dalam firman Tuhan yang baru kita baca ini, jalan hidup dari setiap orang percaya itu sudah ditetapkan atau sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya, orang percaya kehidupannya harus dipimpin oleh Allah. Karena hanya dengan pimpinan Tuhan, mereka akan bisa bergerak dan mengenapi tujuan dan rencana Allah di dalam hidup mereka. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan yang baru kita baca ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan yang memberi perintah kepada murid-muridnya untuk bertolak menuju ke seberang atau berangkat menuju ke suatu tempat yang harus mereka tuju. Jadi, pada waktu mereka bertolak ke seberang, itu bukan kemauan dari murid-muridnya sendiri, tetapi Tuhan yang mengambil inisiatif. Tuhan yang menyuruh supaya mereka pergi ke seberang. Itu adalah kehendak Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Lukas 8 ayat 22. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Perhatikan, dia katakan, marilah kita bertolak ke seberang danau. Jadi Tuhan yang mengajak mereka untuk pergi ke seberang danau. Ya, pada waktu mereka bergerak, Tuhan yang menentukan kemana mereka harus pergi, saudara. Jadi bukan sesuai dengan keinginan mereka, tapi itu adalah kehendak Allah. Mereka harus pergi ke seberang danau.
Tuhan yang memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk berlayar. Bertolak ke seberang danau artinya mereka bergerak, bukan asal bergerak, tetapi mereka bergerak sesuai dengan perintah Tuhan, saudara. Ya, mereka bergerak dengan tujuan Allah. Dan Tuhan Yesus selalu bergerak dengan tujuan, saudara. Ya, artinya Tuhan Yesus tidak suka membuang-buang waktu di dalam hidupnya. Dia selalu bergerak, ada tujuannya, saudara. Dia mempergunakan waktu-waktu yang ada. Ya, kalau kita lihat kehidupan daripada Tuhan Yesus, 30 tahun dia menjadi seorang carpenter, menjadi seorang tukang kayu, dan 3,5 tahun dia masuk di dalam pelayanan, saudara. Dan selama 3,5 tahun dalam pelayanannya, Tuhan Yesus tidak pernah menyia-nyiakan waktu yang ada di dalam hidupnya. Demikian juga dia mau dalam kehidupan kita, supaya kita mempergunakan waktu-waktu yang ada di dalam hidup kita dengan bijaksana, saudara. Kita baru saja meninggalkan tahun 2023 dan kita masuki tahun 2024. Mari kita mempergunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita dengan bijaksana, saudara. Ya, kita tidak menyia-nyiakan waktu-waktu yang ada dalam kehidupan kita. Kita tidak menjadi orang bodoh, saudara. Orang bodoh itu selalu menyia-nyiakan waktu. Ya, orang bodoh tidak bisa memanfaatkan waktu. Tetapi orang yang bijaksana adalah orang yang tahu mempergunakan waktu-waktu yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka. Dan saya percaya kita ada di dunia ini dengan tujuan Allah, saudara. Siapa yang percaya bahwa Anda ada di dunia ini dengan tujuan Allah? Haleluya. Saya percaya kita semua ada di dunia ini dengan tujuan Allah. Amin. Dan kita harus bisa bergerak menggenapi tujuan Allah itu di dalam hidup kita. Pada waktu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, mereka semua dipanggil dengan tujuan, saudara. Ya, Tuhan bukan iseng memanggil mereka, tapi Tuhan mempunyai tujuan pada waktu Tuhan Yesus memanggil mereka. Contohnya pada waktu Tuhan Yesus memanggil Petrus dan Andreas. Ya, pada suatu hari ketika Andreas dan Simon Petrus, mereka sedang bekerja, Tuhan Yesus lewat dan memanggil mereka, marilah ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, kita bisa lihat itu di dalam Matius pasal 4 ayat 18 dan 19. Coba kita lihat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Jadi saudara-saudara, ketika Yesus ada di Danau Galilea, dia melihat ada dua orang bersaudara, yaitu Simon Petrus dan Andreas. Mereka sedang menebarkan jala di danau, artinya mereka sedang bekerja, saudara. Karena mereka itu adalah para nelayan yang bekerja untuk menjala ikan, saudara. Lalu apa yang Yesus lakukan? Dia berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia, saudara. Wow, ini luar biasa, ya. Jadi Yesus memanggil mereka untuk menjadi pengikut dia, saudara. Ya, yang tadinya mereka adalah penjala manusia, Tuhan membuat atau menjadikan mereka sebagai penjala manusia, saudara. Ya, mereka mau dipakai untuk menjadi perpanjangan tangan daripada Tuhan, untuk menjala manusia, untuk menjadi saksi Tuhan, supaya melalui kehidupan mereka bisa menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Kita balik ke cerita ini, saudara. Pada waktu mereka sedang berlayar, Alkitab mencatat Yesus ada di dalam perahu mereka. Jadi Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Saudara, penting sekali Yesus untuk hadir dalam perjalanan mereka itu. Ya, Yesus bukan hanya hadir, tetapi dia harus menjadi kapten, ya, harus menjadi pemimpin dalam perjalanan mereka. Demikian juga dalam perjalanan kehidupan kita, saudara. Saudara, untuk bisa tiba
di tempat tujuan dengan selamat, Yesus perlu ada di dalam hidup kita. Ya, dia perlu hadir di dalam hidup saudara dan saya. Ya, dia perlu hadir untuk memimpin kita, untuk menjadi kapten yang mengarahkan kehidupan kita kepada tujuan Allah. Ya, Yesus perlu hadir, saudara, dalam hidup kita. Karena kalau kita berjalan sendiri, kita pasti bisa tersesat, saudara. Ya, dan bukan hanya tersesat, kita bisa berada dalam bahaya. Karena tanpa Yesus kita tidak akan bisa sampai ke tempat tujuan yang telah Dia sediakan bagi kita. Hanya Dia yang mampu membawa kita kepada tujuan yang Dia sudah sediakan dalam kehidupan kita. Ingat tadi Mazmur 37, Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Jadi Tuhan yang akan menetapkan setiap langkah kehidupan kita, bukan kita, saudara. Ya, memang kecenderungan manusia selalu melangkah dengan pikirannya sendiri. Ya, apa yang dianggap benar, dia mau lakukan itu. Tetapi firman Allah berkata di dalam Matius 37, Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah dari orang yang percaya. Ya, orang yang hidup berkenan kepadanya. Orang yang melakukan kehendak Allah di dalam hidupnya. Seperti bangsa Israel, pada waktu mereka dibawa ke tanah Kanaan, dibawa ke tanah perjanjian, ya, dengan kekuatan mereka nggak mungkin mampu keluar dari tanah Mesir. Ya, makanya Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, dengan kekuatan Allah lah mereka bisa dilepaskan dari perbudakan di tanah Mesir. Karena dengan kekuatan mereka nggak mungkin mampu. Apalagi mengalahkan tentara Mesir, nggak mungkin mampu, saudara. Ya, mereka adalah budak yang tidak tahu berperang. Selama 400 tahun mereka hidup sebagai budak. Ya, mereka taunya hanya bekerja bagi orang Mesir. Nggak mungkin mereka bisa melawan orang Mesir pada waktu itu. Ya, mereka nggak punya kekuatan, nggak punya daya. Tuhanlah yang membawa mereka, ya, sehingga mereka bisa sampai ke tanah perjanjian dan menikmati semua berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka di sana. Selanjutnya kita lihat ayat 23 dari Lukas pasal yang ke-8. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Saudara-saudara, firman Allah mencatat ketika mereka sedang dalam perjalanan, Yesus tertidur. Apa arti Yesus tertidur? Yesus tertidur artinya Yesus ada di dalam perahu bersama dengan mereka, tetapi Yesus tidak melakukan apa-apa. Dia tidak berbuat apa-apa atau dia tidak diaktifkan, saudara. Yesus tidak menjadi kapten yang memimpin mereka pada waktu itu. Karena dia dibiarkan tidur. Ya, saudara, pada waktu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, ya dia bukan hanya jadi Juru Selamat dalam hidup kita, tapi dia harus jadi Tuhan, Kurios, penguasa tunggal, penguasa satu-satunya yang berdaulat atas hidup kita. Dia yang harus memimpin hidup kita. Bukan kita lagi yang memimpin hidup kita, tetapi pada waktu kita menjadikan Yesus sebagai Kurios atau sebagai Tuhan, sebagai Raja dalam hidup kita. Nah, Raja itu haruslah yang memimpin kehidupan kita. Bukan kita lagi, saudara. Ya, kenapa Yesus tertidur dan tidak melakukan apa-apa pada waktu itu? Karena pada waktu itu murid-murid berpikir mereka adalah nelayan-nelayan yang kawakan, mereka adalah nelayan-nelayan yang berpengalaman, dan mereka lebih tahu daripada Yesus bagaimana mengemudikan kapal atau perahu yang mereka tumpangi pada waktu itu. Jadi mereka membiarkan Yesus tidur pada waktu itu. Ya, karena kalau kita mempelajari kehidupan Yesus, dia latar belakangnya dia adalah seorang tukang kayu, saudara, seorang carpenter. Mereka berpikir dia tidak tahu apa-apa ya tentang bagaimana mengemudikan kapal, saudara. Jadi ya udah, Yesus tidur.
ya, nggak perlu ngapa-ngapain, ya. Mereka merasa mereka lebih pintar, lebih berpengalaman, lebih hebat, sehingga mereka tidak membutuhkan Yesus di dalam hidup mereka. Ya, betapa sering dalam kehidupan kita, saudara, Yesus kita biarkan tidur. Ya, kita pikir kita bisa bergerak dengan kekuatan kita sendiri. Kita pikir kita bisa bergerak dengan pemikiran kita sendiri. Kita pikir kita punya pengalaman ini dan kita punya pengalaman itu, sehingga kita tidak memerlukan pertolongan daripada Tuhan. Kita tidak memerlukan pimpinan daripada Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita bergerak maunya kita, saudara. Ya, Yesus tidak perlu ngapa-ngapain. Ya, kita cukup. Yesus sudah ada dalam hidup kita, tapi nggak pernah diaktifkan. Yesus tidak pernah kita biarkan menguasai, mengendalikan, mengontrol kehidupan kita. Tapi kehidupan kita biarkan dikontrol oleh diri kita sendiri, saudara. Dan kita mulai berjalan dengan kekuatan dan pemikiran kita sendiri. Nah, ini artinya kesombongan masuk dalam kehidupan manusia, saudara. Pada waktu kita berjalan dengan pemikiran kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, itu artinya kita sudah jatuh di dalam apa yang namanya kesombongan. Ya, kalau kita merasa kita mampu, kita bisa, kita tidak memerlukan Tuhan dalam hidup kita, itu artinya kita sudah jatuh di dalam kesombongan. Dan ini adalah kelemahan dari manusia, saudara. Manusia paling sering suka sombong, ya, suka mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Firman Allah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri atau mengharapkan manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, pada waktu kita sombong, pada waktu kita mulai berjalan dengan kekuatan diri kita sendiri, pada waktu itu kita sedang hidup di dalam kutuk, ya. Tetapi pada waktu kita berjalan mengandalkan pimpinan daripada Roh Kudus, pimpinan Tuhan, pada waktu itu kita hidup di dalam berkat. Saya percaya tidak ada di antara kita yang mau hidup di dalam kutuk. Amin. Ya, semua kita pasti mau hidup di dalam berkat-berkat Allah. Amin. Siapa yang mau hidup di dalam berkat Allah? Saya percaya, ya, kita semua mau hidup dalam berkat-berkat Allah. Karena memang Tuhan mau memberkati kehidupan kita. Tahun ini adalah the year of harvest, saudara. Di mana kita akan melihat janji Allah tergenapi di dalam hidup kita. Dia akan memberkati kehidupan kita dengan berlimpah. Ya, kita harus amini hal itu. Ya, karena memang orang percaya harus hidup di dalam berkat Allah. Bukan di dalam kutuk. Kutuk bukan bagian kita. Yang menjadi milik kita itu adalah berkat Allah. Karena di dunia ini hanya ada dua, kutuk atau berkat. Dan tentunya kita semua nggak mau hidup di bawah kutuk. Kita semua mau berjalan dan hidup di dalam berkat-berkat Allah. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, pada waktu kita merasa tidak membutuhkan Tuhan, disitulah adalah sebenarnya awal dari masalah. Ya, awal dari kejatuhan kita. Kalau kita lihat dalam cerita ini, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak diduga-duga. Alkitab mencatat pada waktu Yesus tertidur, dikatakan sekonyong-konyong datanglah taufan yang dahsyat. Ya, taufan ini berbicara datanglah angin yang dahsyat melanda perahu mereka. Kata sekonyong-konyong berarti sesuatu yang tidak diduga, sesuatu yang tidak disangka, sesuatu yang mereka tidak prediksi sebelumnya terjadi, ya, pada mereka pada waktu itu, ya, di mana perahu yang mereka sedang tumpangi tiba-tiba datang taufan yang dahsyat melanda perahu itu. Angin topan datang, saudara. Saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan kita bisa saja situasi tantangan, pencobaan datang dalam hidup kita. Bisa, saudara. Ya, kita baru saja melangkah di tahun 2023. Ya, ini adalah minggu ketiga. Ya, minggu ketiga di tahun 2023. Berarti masih ada 49 minggu yang harus kita jalani, saudara. Karena satu tahun itu ada 52 minggu. Ya,
Ada kurang lebih 300 hari lebih yang masih ada di depan kita. Ya, sebelum kita akan mengakhiri tahun ini. Pencobaan, situasi, tantangan bisa saja terjadi di dalam hidup kita. Ya, dan itu bisa datang tiba-tiba dalam hidup kita. Karena kita masih hidup di dunia ini. Selama Anda masih hidup di dunia ini, situasi, tantangan, pencobaan, pergumulan bisa saja terjadi di dalam hidupmu. Karena kita punya musuh yang membunuh dan membinasakan kita, yaitu iblis, saudara. Dan iblis ini tidak mau tujuan dan rencana Allah terjadi di dalam hidup kita. Ya, firman Allah berkata, iblis itu berjalan seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bayangkan, orang yang dapat ditelannya. Artinya dia mencari manusia, ya, yang bisa dimakan oleh dia, karena dia adalah singa yang sedang lapar, saudara. Ya, dia berjalan keliling, ya. Makanya firman Allah berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 8, coba kita lihat ayat ini. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, jadi iblis itu seperti singa, lawan kita dikatakan. Dia berjalan di sekeliling kita. Artinya di seluruh area kehidupan kita, dia coba cari celah kalau dia bisa mengalahkan kita. Ya, dia mencari celah kalau dia bisa masuk dalam hidup kita, saudara. Makanya kalau ada celah dalam hidup kita harus tutup. Ya, sehingga tidak ada jalan masuk atau iblis tidak bisa menjejakkan kakinya dalam hidup kita. Ya, seluruh area hidup kita harus tutup, saudara. Ya, kita harus sadar, ya, bahwa iblis sedang mengintip, ya. Dia mau menjatuhkan dan menghancurkan kehidupan kita. Dia tidak mau tujuan dan rencana Allah terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Yesus harus hadir dalam hidup kita. Roh Kudus harus menguasai kita sehingga kita bisa mengalahkan iblis, saudara. Karena dengan kemampuan Anda sendiri, Anda pasti akan menjadi bulan-bulanan daripada iblis. Ya, Anda tidak mungkin bisa mengalahkan iblis. Hanya Tuhan yang bisa mengalahkan iblis. Kerajaan iblis itu dikalahkan oleh kerajaan Allah. Ya, kerajaan melawan kerajaan. Ya, nah kita ini adalah warga negara kerajaan Allah. Ya, dan tentunya ada Tuhan, penguasa tertinggi dalam kerajaan Allah, yang beserta dengan kita. Bahkan ada malaikat-malaikat Tuhan yang menyertai kita, siap untuk membantu kita dan menolong kita. Amin. Ya, jadi dalam peperangan ini kita tidak sendiri. Kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Baru kita bisa mendapatkan kemenangan. Saudara-saudara, menurut para ahli, danau di mana mereka sedang berlayar pada waktu itu, yang di mana mereka tiba-tiba terjadi badai, terjadi angin topan, sebenarnya fenomena alam seperti ini tidak pernah ada, atau sebenarnya tidak akan terjadi di danau ini, saudara. Ya, saya pernah membaca sebuah artikel ya tentang danau di mana para murid ini berlayar bersama Tuhan Yesus. Itu adalah danau yang tidak mungkin terjadi angin topan seperti itu. Ya, sehingga membuat perahu mereka hampir tenggelam. Ya, tetapi ini adalah serangan dari kerajaan kegelapan, saudara. Ya, karena Yesus pada waktu itu memerintahkan mereka untuk pergi ke seberang, ke suatu tempat. Tempat itu adalah negeri Gerasa atau tanah Gerasa, di mana di seberang itu, di sana kalau Anda membaca dalam perikop selanjutnya, ya, di situ dikisahkan tentang seorang yang kerasukan setan di Gerasa. Akhirnya dia dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Ya, yang tadinya dia dirasuk oleh legion, ya, oleh begitu banyak roh jahat yang merasuk dia,
ketika Tuhan Yesus sampai di sana, Tuhan Yesus melepaskan dia, saudara. Ya, dan akhirnya dia menjadi waras kembali. Dia nggak gila, tapi dia jadi waras kembali. Dan apa yang terjadi dengan orang ini? Hanya satu orang, ya. Tetapi Tuhan berkata, pergi kembali ke kotamu, ya, ceritakan tentang apa yang Tuhan lakukan atas hidupmu. Dan orang ini sesudah dia dilepaskan, dia kembali ke kotanya. Dia menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang besar di dalam hidupnya. Ya. Dan dia bisa dipakai untuk menjadi saksi Tuhan. Bayangkan, orang yang tadinya udah kerasukan setan, yang kelihatannya tidak mempunyai masa depan, ya, tetapi pada waktu dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan memakai kehidupan dia untuk menjadi saksinya. Amin, saudara. Haleluya. Saya percaya Tuhan juga bisa memakai kehidupan kita. Amin. Ya, Tuhan bisa memakai kehidupan kita untuk menuai jiwa-jiwa di tahun 2024. Saya percaya masih ada banyak bangku yang belum terisi. Tuhan akan pakai semua kita untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya tempat-tempat yang masih kosong bisa terisi dengan jiwa-jiwa yang membutuhkan Kristus. Jiwa-jiwa yang lemah, yang perlu dikuatkan. Amin, saudara. Ya. Dan saya percaya Tuhan punya rencana buat kehidupan kita. Dan pada waktu Tuhan merencanakan sesuatu dalam hidup kita, Dia tidak akan pernah gagal dengan rencananya. Dan kita harus terus berjaga selama kita ada di dunia ini. Dan bergerak sesuai dengan tujuan dan rencana Allah di dalam hidup kita. Walaupun selama di dunia ini, bukan berarti tidak akan ada tantangan atau situasi yang bisa saja kita alami, tetapi percaya ada Tuhan yang bersama dengan kita. Nah, murid-murid pada waktu mereka mengambil alih kepemimpinan Tuhan dan tidak membiarkan Tuhan menguasai hidup mereka, memimpin hidup mereka, membiarkan Tuhan tertidur, dan mereka coba mengatasi situasi dan keadaan dan kekuatan mereka sendiri, yang terjadi adalah air mulai masuk ke dalam perahu yang mereka tumpangi. Dan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa perahu itu hampir tenggelam. Dan kalau situasi itu tidak teratasi, pasti suatu saat perahu itu pasti akan tenggelam. Benar? Ya, pasti. Cepat atau lambat perahu itu bisa tenggelam. Ya. Karena sehebat-hebatnya manusia, tetap yang namanya manusia kemampuannya terbatas. Ya, mereka memerlukan Tuhan di dalam hidup mereka. Ya, makanya kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Karena kita harus sadar bahwa kita ini terbatas. Ya, kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Waktu Tuhan tidak menjadi pemimpin, penguasa yang memimpin perjalanan mereka, lambat laun mereka akan pasti mengalami apa yang namanya keadaan darurat. Ya, mereka akan berada dalam keadaan yang berbahaya, ya, di mana air mulai masuk, ya, dan perahu mereka mulai hampir tenggelam, ya. Ini yang terjadi pada murid-murid pada waktu itu. Kita bisa baca dalam Lukas 8 ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru-guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu reda dan danau menjadi teduh. Haleluya, saudara. Ya, saudara, perkataan guru-guru kita binasa ini adalah tanda dari ketidakpercayaan murid-murid. Ya, mereka berpikir pada waktu itu mereka pasti akan tenggelam, mereka pasti akan mati karena topan yang terjadi pada waktu itu. Puji Tuhan, pada waktu keadaan yang darurat, mereka memutuskan untuk datang kepada Tuhan. Amin. Saudara, mari kita jangan menjadikan Yesus atau Tuhan sebagai alternatif yang terakhir dalam hidup kita. Karena memang kecenderungan manusia, kita selalu suka menjadikan Tuhan itu sebagai tempat pertolongan yang terakhir dalam hidup kita. Ketika kita coba dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan pemikiran kita sendiri, ternyata nggak work out, ternyata nggak bisa, baru terakhir
kita datang kepada Tuhan? Kenapa pada waktu ada situasi, tantangan, pergumulan di dalam hidupmu, pada waktu ada pencobaan terjadi dalam hidupmu, kenapa engkau tidak langsung datang kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan? Nah, inilah kecenderungan manusia. Ya selalu mengandalkan kekuatan dirinya sendiri dulu. Baru giliran udah nggak mampu, udah nggak bisa, udah nggak ada jalan keluar, udah mentok, baru datang kepada Tuhan. Tapi walaupun murid-murid ini menjadikan Yesus sebagai alternatif yang terakhir, dia tetap menolong mereka karena Tuhan itu baik. Amin. Ya, dia nggak marah-marah sama murid-muridnya. Dia nggak bilang, makanya lu jangan sok tahu, jangan sombong, ya, jangan sok kuat, ya, jangan sok punya pengalaman. Tuhan Yesus nggak berkata begitu. Tetapi yang dia katakan kepada mereka, cuma di manakah imanmu? Kita bisa baca itu dalam ayat yang ke-25, coba kita lihat ayat ini. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu? Ya, saudara, penting sekali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk selalu hidup di dalam iman. Ya, karena orang percaya harus bergerak dan berjalan dengan iman. Alkitab mencatat tanpa iman tidak seorang pun yang bisa berkenan kepada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan harus kita lakukan dengan iman. Nah, di sini dikatakan Tuhan menegur mereka dengan berkata, di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu? Ya. Dan kalau Anda melihat perkataan, maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Artinya, mereka masih berpikir bahwa Yesus itu adalah manusia biasa yang terbatas, sama seperti mereka. Padahal mereka, kalau Anda membaca dalam pasal-pasal sebelumnya, mereka sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat demi mujizat, ya. Bagaimana Tuhan menyembuhkan orang-orang sakit yang datang dan dibawa kepada Dia. Bahkan Tuhan Yesus sudah membangkitkan orang mati pada waktu itu dalam pasal-pasal sebelumnya. Makanya Tuhan menegur mereka sekali lagi dalam firman Tuhan yang lain. Kalau Anda membaca di dalam firman Tuhan yang sama yang menceritakan tentang peristiwa yang sama di dalam kitab Injil Matius, kalau yang kita baca tadi adalah Injil Lukas. Kalau kita baca dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 26, coba bisa ditampilkan. Matius 8 ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Jadi dalam firman Tuhan ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, mengapa kamu takut dan kamu yang kurang percaya. Ya, bukan dikatakan murid-murid tidak percaya, tetapi kata yang dipakai di sini adalah mengapa kamu kurang percaya. Saudara, kurang percaya itu sama juga dengan tidak percaya sebenarnya. Karena Tuhan mau pada waktu kita percaya kepada Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan 100%. Nggak bisa hanya 80, 90, atau 99,99%. Tapi Dia mau kita benar-benar percaya kepada Dia. Baru kita bisa melihat mujizat terjadi di dalam hidup kita. Amin. Ya. Jadi kita harus bergerak dengan iman yang penuh kepada Tuhan, saudara. Ya. Yesus menegur mereka. Kenapa mereka takut? Kenapa mereka kurang percaya? Karena pada waktu itu, yang pertama pada waktu itu mereka fokus kepada situasi dan keadaan yang terjadi. Ya saudara, pada waktu kita terus fokus kepada situasi, tantangan yang terjadi dalam hidup kita, lambat laun atau lama-kelamaan kita pasti akan khawatir dan bisa menjadi takut, saudara. Kita bisa menjadi takut. Ketika kita membiarkan Yesus tidur dalam hidup kita, itu artinya kita tidak percaya. Kita lebih percaya kepada kekuatan diri kita sendiri. Kalau ini terjadi, tidak peduli berapa lama kita sudah mengikut Tuhan, ya, kita sudah mengikut Kristus. Sewaktu-waktu kita
pasti bisa dikuasai oleh ketakutan. Sama yang seperti yang terjadi dalam diri murid-murid pada waktu itu. Jadi izinkan Tuhan berkarya melalui hidup kita. Jangan biarkan Tuhan tertidur, tapi biarkan Tuhan, biarkan Allah Roh Kudus yang mengontrol dan menguasai kehidupan kita. Biarkan dia berkarya dan bekerja melalui hidup kita. Sehingga kita bisa dibebaskan, dilepaskan dari segala ketakutan yang bisa saja terjadi dalam hidup kita. Ya. Dan kenapa dikatakan mereka takut dan kurang percaya? Yang kedua, karena mereka tidak mengenal siapa yang ada di hadapan mereka pada waktu itu. Ya, kita bisa lihat dalam Lukas 8 ayat 25. Tetapi dalam ayatnya yang ke-B, ya, maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Ya, dari perkataan mereka jelas mereka tidak kenal siapa yang bersama-sama dengan mereka pada waktu itu. Siapa Yesus pada waktu itu. Saudara, sejauh mana kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, sejauh itulah kita akan percaya kepada Dia. Amin. Ya. Dan untuk bisa mengenal siapa Tuhan kita harus membangun hubungan pribadi, mempunyai persekutuan pribadi dengan Dia. Kalau Anda mempunyai hubungan, persekutuan dengan Allah, semakin hari engkau akan lebih mengenal siapa Tuhan yang engkau sembah. Sehingga kalau engkau kenal siapa Tuhan yang engkau sembah, engkau tidak akan khawatir dan engkau tidak akan takut terhadap situasi dan tantangan yang terjadi di dalam hidupmu. Karena engkau tahu bahwa Tuhan yang engkau sembah, engkau kenal siapa Dia. Dia adalah Allah yang berkuasa untuk melakukan segala perkara. Dan Dia adalah Allah yang setia untuk menepati semua janji-janjinya. Amin. Ya. Dan pengenalan akan Tuhan itu harus dibangun di dalam hidup kita. Ya. Dengan pengenalan akan Allah membuat kita tidak ragu-ragu terhadap Tuhan yang kita sembah. Ya. Tantangan, situasi bisa terjadi dalam hidup kita, tapi kita percaya ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan Yesus tertidur di dalam hidupmu. Libatkan Tuhan, maka Tuhan akan membawa engkau dalam kehidupan yang berkemenangan. Dan lebih daripada itu, supaya kita bisa bergerak dan mengenapi apa yang direncana dan tujuan Allah di dalam hidup kita. Amin.